Yoris. Ya. Oke, Halo silakan Bang, Bang. Ya, Kristen ya Bang ya. maaf saya Katolik Bang. Oke, Katolik. Ya Bang, setuju nggak Bang kalau Tuhan Yesus itu adalah hamba Tuhan? Setuju. Setuju. Ya, berarti orang baca Bible ya. Terus, terus gimana Bang? Abang mau menyampaikan apa lagi? Saya itu ada pertanyaan ya Bang ya. Apa itu Bang? Kalau di Kristen itu kan salibnya ndak ada Yesusnya. Oke. Itu gimana ya Bang? Ya, sebenarnya nggak masalah sih Bang, ada Yesusnya atau tidak ada Yesusnya nggak masalah. Kalau ada Yesusnya, berarti itu mengingatkan kita akan penderitaan daripada Tuhan kita. Ya, Ketaatannya sampai mati di kayu salib. Dia tidak melakukan dosa. Sekalipun orang menganiayanya, dia tidak melawan. Seperti itu. berarti Sementara kalau bukan berarti Sementara kalau tidak ada Yesusnya, berarti itu sebagai tanda sudah bangkit. Ya nggak ada masalah lah bang, ada Yesus, ada patungnya nggak apa-apa, nggak ada patungnya nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu disembah-sembah bang. oh iya. Kalau ketika kita memandang itu, kita menjadi sembuh. Maksudnya apa? Ketika kita memandang itu, kita berkaca akan diri kita. Begitu bang. Karena banyak orang bang, sekarang ini banyak orang yang kalau minta sama Tuhan, kalau menderita, langsung tiba-tiba langsung mendadak ateis. Oh iya bang. Saya menemui banyak orang yang seperti itu bang. Dia sakit nggak sembuh-sembuh. Berdoa siang malam nggak sembuh-sembuh. Akhirnya apa? Jadi ateis. Nggak ada Tuhan itu, omong kosong itu katanya. Nggak ada. Tetapi bang, ketika kita melihat Yesus yang disalibkan, sebenarnya orang akan menjadi sembuh bang. Bayangkan bang, Tuhan Yesus saja, hambanya yang setia, itu diperlakukan seperti itu. Menderita seperti itu. Apalagi kita, gitu loh. Ya kan? Ketika kita menghadapi berbagai masalah, menderita dan lain sebagainya, terus tiba-tiba kita berkata Tuhan gak ada, katanya kan? Seperti itu. Kata Tuhan Yesus apa? Jikalau kepada pohon yang berbuah saja diperlakukan seperti ini, apalagi terhadap pohon yang kering begitu. Seperti itu, Bang. Kalau menurut saya nggak masalah, Bang. Mau ada di situ patung Yesusnya nggak ada. Yang jadi masalah itu kalau disembah-sembah, Bang. Itu yang tidak Ya, biblikal, begitu. bukan berarti Kristen itu tidak mengenang sengsara Yesus, bukan ya Bang ya? Oh, mengenang, Bang, mengenang. Ya. Begitu, Bang. Seperti misalnya kalau kita main-main misalnya yang melihat jalan Via Dolorosa, penderitaan Tuhan Yesus. Kalau kita lewat begitu kan, orang yang nggak pernah baca Bible kan dengan visualisasi seperti itu kan kita itu seperti Injil yang berbentuk gambar gitu kan. Itu bagus bang. Yang jadi masalah kalau dicium-ciumin, disembah-sembah begini-begini. Itu yang tidak boleh. Karena di dalam Bible dikatakan jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Baik yang ada di langit di atas, baik yang ada di bumi, baik yang ada di air di bawah bumi. Jangan engkau sujud menyembah kepadanya. Itu yang gak biblikal. Begitu. Seperti itu bang. Oke? Ya, Muslim ngomong Oke. katanya Tuhan menderita, dia nggak tahu Tuhannya dia diracun, nggak tahu. Jadi saya itu udah ngomong berkali-kali mengenai kata Tuhan itu, Bang. Kata Tuhan itu sebenarnya itu artinya itu ya Tuan itu. Tuhan sama Tuan itu kata yang sama. Begitu. Kalau bahasa Arabnya itu Rob. Artinya apa? Yang kepadanya kita itu mengabdi, yang kepadanya kita itu taat, patuh, tunduk, ngikut, gitu bang. Itu maksudnya.
Seperti itu. Jadi ketika orang Muslim mendengar Tuhan meninggal, itu mereka kaget karena mereka nggak tahu definisi Tuhan, begitu. Tuhan itu ya Tuhan itu kata yang sama. Begitu. Makanya sering sekali terjemahan LAI itu kalau dibaca sama orang Islam, memang mereka itu ketawa. Begitu. Karena memang kata kurios itu diterjemahkan menjadi kata Tuhan, begitu. Padahal itu kata Tuhan dengan Tuhan itu kata yang sama. Contoh misalnya, ketika Maria Magdalena menjenguk ke kubur Yesus. Apa kata Maria Magdalena? Ketika Tuhan Yesus sendiri memanggilnya. Kan Maria Magdalena berkata, jikalau jikalau engkau menyembunyikan, tolong katakanlah, begitu kan? Sesungguhnya mayat Tuhanku dicuri orang, kan itu kan? Kata Maria Magdalena, mayat Tuhanku diambil orang, gitu. Nah itu kalau dibaca sama Muslim mereka ketawa-ketawa, katanya, mayat Tuhan katanya. Ya karena memang banyak, bahkan orang Kristen juga banyak nggak ngerti kata Tuhan tuh sebenarnya apa, gitu loh. Tuhan itu ya Tuhan, Bapa di sorga itu ya Tuhan, Tuhan itu ya Tuhan sama itu. Di dalam bahasa Arabnya dipanggil Rob. Atau di dalam bahasa Inggrisnya dipanggil Lord. Di dalam bahasa Jawa, mungkin abang orang Jawa, itu dipanggil Gusti. Kalau Gusti meninggal, kira-kira orang Jawa pusing nggak? Nggak pusing. Gusti itu kan bisa untuk manusia juga. Contoh misalnya kepada raja yang duduk di tahta. Pasti Gusti, betul? Kepada yang di langit juga Gusti kan? Iya. Begitu, Bang. Sebenarnya kata Tuhan atau kurios itu artinya itu ya Tuan, ya Gusti itu, Bang. Makanya biar nggak pusing orang-orang yang baca itu. Begitu. Karena kalau orang Muslim bilang Tuhan meninggal, itu mereka aneh begitu. Ini Tuhan kok meninggal? Ini gimana ini gitu. Makanya mereka jadi gagal memahami Bible begitu. Seperti itu, Bang. Itu sudah sering kita bahas, Bang. Dan Muhammad ya itu diakui juga oleh orang-orang Islam itu sebagai robnya. Makanya itu sering saya balikin sama orang Islam. Kalau kamu mengatakan Gusti kami meninggal, ingat bahwa Rob kamu itu meninggal. Tapi Rob kamu sampai sekarang masih jadi mayat kuburan gitu loh. Nih saya kasih contoh ya. Ini orang-orang Muslim yang cerdas ya, orang-orang Muslim yang memang pendebat, itu memang sudah mengakui bahwa rob mereka itu mayat di kuburan. Perhatikan. Sorong. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Jadi ketika mereka mengatakan, Tuhannya kok mayat? Lupa dia robnya mereka mayat di kuburan. Sampai hari ini masih menjadi mayat. Ini sebenarnya yang mau saya sampaikan gitu loh, Bang. Sebenarnya kata Tuhan tuh pengertiannya tuh apa gitu loh. Tuhan itu kan sebenarnya tuan atau majikan yang kepadanya kita ngikut begitu loh. Yang kepadanya kita takluk, tunduk, patuh begitu. Seperti itu. Dan banyak, Bang, umat Muslim yang kalau yang sekolah-sekolah ya, yang belajar apa agama Islam itu mengatakan bahwa Muhammad itu memang robnya umat Islam. Nih, saya kasih contoh lagi nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Tuh. Muhammad itu robnya umat Islam, gitu. Itu banyak sekali, Bang. Kalau saya tunjukin satu-satu nanti nggak kelar-kelar. Ya. Jadi teman-teman Muslim, kalau kamu masih tidak mengakui Muhammad itu robmu, kalian konsili dulu. Lihat nih, dengar ini. Belum berdebat dengan Edis TV,
Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Abdul Somad berani nggak naik sini? Mau saya Adi Hidayat bahas Muhammad Rob atau bukan? Oh, mana berani, mereka nggak mungkin berani. Begitu, ya Bang ya? Oke, hanya itu Bang ya? Ya. Oke, saya turunkan ya Bang ya. Makasih ya, Bang. Oke, sama-sama Bang, sama-sama. Iya, selamat malam, ladies. Selamat malam juga Le, gimana Le? Apakah Le setuju bahwa Tuhan malam. Yesus hamba Tuhan? Ya, saya setuju. Cuman ada saran saya sedikit sama Bang Edi sedikit ini. Iya, apa itu Bang? Semalam saya nonton semalam tadi malam lah itu nonton di live-nya Bang Edis terkait membahas masalah dogma itu. Aku nggak setuju juga kalau dogma ini. Aku seorang Kristen lah, aku gereja di gereja Jemaat Kristus Indonesia. Jadi kami tidak menggunakan dogma. Saya percaya sesuai apa yang tertulis di Bible itu. Itu aja yang saya lakukan. Kalau dogma saya tidak mau lakukan. Saya seorang wartawan lah. Masih pakai baju wartawan saya. Ya, mungkin salah paham. Begini Bang yang saya maksudkan. Begini. Jadi Dogma. kalau yang berdebat masalah dogma, Ya, mungkin lain juga salah paham. Begini. Dogma itu jangan dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan keselamatan. Contoh misalnya begini. Kan ada orang berkata begini, kamu percaya nggak dengan hipostasis union? Nah, terus dipaksa itu sama saya orang. nggak percaya itu. Nah, maksud saya begini, saya pun bukan mau mengatakan bahwa itu paham yang salah, tidak. Begini, ketika ada orang untuk memaksa bahwa kalau kamu nggak percaya hipostasis union, berarti kamu sesat, berarti kamu masuk neraka. Nah, itu yang saya tentang, begitu. Karena di dalam di dalam Injil tidak pernah dikatakan kamu harus percaya hipostasis union, begitu. Ya, jadi Kalau semalam tingkat pun ku nampak itu. Kalau tingkat pemahamannya belum sampai ke sana, Semalam masa mau dipaksa-paksa? Begitu. Iya. Semalam itu ku nampak begini, Bang. Bang Edis buang-buang waktu banyak, buang durasi mengulas terkait masalah dogma, sementara yang tertulis di Bible itu. Saya hanya memberikan kesempatan kok. Maksud saya begini. Oh, begitu, Bang. Kan misalnya saya 100 kali berdebat dengan orang-orang Muslim, pasti ada di situ orang-orang Kristen yang tidak setuju. Nah, saya hanya memfasilitasi mereka. Misalnya dalam 2 atau 3 episode, begitu. Jadi nggak apa-apa lah, hanya 2 dan 3 episode saja. Habis itu kan normal lagi kembali seperti biasanya. Begitu, Bang. Iya, maka semalam tadi malam pun itu saya mau mengajukan permintaan naik, cuman nggak Bang Edis naikkan. Kalau masalah-masalah seperti itu ngapain dilayani seperti itu? Buang-buang waktu, durasi gitu maksudku tadi, Bang. Nggak juga sih, cuman kita kasih kesempatan biar clear begitu masalahnya. Oke ya, begitu ya Bang ya.